Ibu dan pemirsa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Gunanto, guru matematika SMP Negeri 1 Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, ingin berbagi rekaman video dalam praktek coaching pada modul 2.3.A.5 pada saat mengadakan kolaborasi, yaitu pembentukan komunitas praktisi terkait dengan praktek coaching. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 2 kelompok 44C2 tahun 2021. Sebelumnya saya sampaikan pembagian tugas dalam ruang kolaborasi itu. Untuk fasilitator adalah Bapak Sigit Triyono, coach adalah saya sendiri Gunanto, coachnya Ibu Rubaiti, pengamat Ibu Ari Ahirni, dan pencatat Ibu Sukartini. Baik, kemudian tujuan kegiatan ini adalah saya dapat melatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching model Tirta. Nah, kasus yang kami peragakan adalah kasus 1, di mana coachnya adalah guru, coachingnya adalah murid, dan 1 pengamat serta 1 pencatat. Kasusnya kira-kira demikian. Saya memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana saya harus menyikapi hal ini? Nah, luar biasa masalahnya ya. Oke. Nah, inilah rekaman videonya. Selamat menyimak. Nah, baik. Nanti istirahat temui saya ya. Saya kalau di panggilan sehari-harinya Betty. Oh iya. Oke. Mungkin nanti apapun yang dilakukan, tolong jangan komentar yang di luar konteks saja, terima saja dulu ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Kak Betty, nanti istirahat temui Bapak di kantor ya, atau mungkin di depan kantor, nanti kita ngobrol sebentar, oke? Iya Pak. Iya Pak. Silakan Betty. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini nak. Iya Pak. Alhamdulillah kamu menepati janjimu panggilan tadi ya. Oke. Sini nak. Betty, tadi Bapak perhatikan kamu kok lesu, kemudian asik dengan pekerjaanmu sendiri di dalam kelompok. Kemudian saya perhatikan juga kamu tidak asik dengan teman-temanmu dalam kelompok itu. Ada apa sih? Iya Pak, saya itu sebenarnya ada masalah dan saya senang Bapak bisa memanggil saya untuk membicarakan hal ini. Iya, jadi Bapak pengen membantumu supaya kamu bisa lebih enjoy gitu di dalam berkelompok dengan teman-temanmu. Meskipun Bapak juga melihat sih sebenarnya nilaimu sangat bagus, bahkan yang terbaik di kelompokmu, bahkan di kelas gitu. Kira-kira mau nggak Bapak bantu? Iya Pak, dengan senang hati. Alhamdulillah. Gitu. Kalau gitu kita buat sebuah tujuan yuk tentang pertemuan kita ini. Apa kira-kira tujuan kita? Saya maunya saya bisa belajar di kelas dengan nyaman, dan kalau belajar kelompok saya ingin berkelompok dengan teman-teman yang saya suka, karena kalau berkelompok dengan teman-teman yang tidak mau belajar dengan saya tidak nyaman Pak. Oke, jadi intinya sebenarnya kamu pengen aktif di dalam kelompok ya, walaupun tadi ada catatan kamu ingin dengan hanya teman-teman yang kamu suka gitu ya. Iya Pak. Oke, bolehlah gitu. Nah, sekarang coba sih lihat potensimu. Kamu sebenarnya kemampuannya yang bisa kamu lakukan itu apa saja coba, terkait di dalam kelompok gitu. Ya kan kalau misalnya saya belajar, saya itu kan
fokus ya Pak ya. Jadi saya kalau ada teman yang tidak serius itu saya terganggu. Kemudian saya kalau dalam satu kelompok itu senangnya kan berbagi tugas. Tetapi kalau teman-teman yang malas-malas itu kan kadang-kadang tidak mau, dia maunya diam, sementara saya selalu disuruh ngerjakan. Oh gitu. Tapi kalau saya perhatikan ketika kamu menyampaikan kata-kata berbagi tugas, artinya kamu punya jiwa kepemimpinan loh. Bisa nggak kamu membangkitkan semangat temanmu yang tadi kamu anggap malas, tidak mau bekerja dalam kelompok dan lain-lain, kamu ubah sedikit-sedikit menjadi mau bekerja, tidak malas, dan mau bekerja dalam kelompok. Bisa nggak kira-kira? Ya bisa sih Pak, tapi kan teman-temannya itu kadang-kadang kan nggak mau, nggak nurut Pak. Nah, kamu sebenarnya bisa bekerja sama dengan Bapak untuk mengatasi hal itu. Misalnya dengan menyampaikan nanti kalau misalnya tidak bekerja sama dalam kelompok dengan baik, kamu tidak akan bisa menguasai materi dengan lebih baik. Bisa nggak menyampaikan seperti itu? Bisa Pak. Nah, berarti sebenarnya kamu punya potensi yang luar biasa nih untuk mengubah rekan-rekanmu menggunakan potensi yang kamu miliki, ya nggak? Ya sih Pak, saya sebenarnya punya rencana kalau misalnya saya dalam satu kelompok dengan mereka, kalau mereka mau mendengar apa yang saya sarankan, saya sebenarnya lebih senang mereka belajar dengan saya, tapi mereka bersedia untuk berbagi tugas. Baik, nanti Bapak akan coba komunikasikan juga dengan teman-temanmu supaya kamu juga bisa ikut mengembangkan mereka. Bukankah itu luar biasa, Betty? Iya Pak. Ya, nah sekarang apa sih rencana aksimu untuk mewujudkan masalah yang kamu hadapi ini? Punya nggak rencana gitu? Ya saya mencoba untuk kalau nanti belajar berkelompok, saya mencoba untuk berbicara dengan teman satu kelompok agar bisa saling berbagi, saling membantu, bekerja sama. Jadi sama-sama mengerjakan tugas dengan dengan semangat gitu loh Pak. Sama-sama. Iya. Kira-kira ada nggak teman, guru atau siapa gitu yang akan kamu ajak untuk memperkuat langkah-langkahmu atau rencana aksimu ini? Kayaknya sih ketua kelas ya Pak, kan ketua kelas bisa. Iya. Kenapa kok milih ketua kelas? Alasannya apa? Kan ketua kelasnya kan bisa ngasih tahu ke teman-temannya kalau belajar kelompok seperti ini harusnya dan seterusnya. Karena teman-teman itu biasanya kalau ketua kelas yang bicara mereka mendengarkan. Kemudian saya juga minta Bapak untuk bisa menguatkan saya dan menginfokan ke teman-teman bagaimana dalam belajar kelompok itu Pak. Baik, tentu kalau Bapak sangat siap ya untuk membantumu mewujudkan rencana aksimu. Kemudian yang terakhir nih, kira-kira untuk mewujudkan komitmenmu itu apa yang akan kamu lakukan? Saya mulai belajar untuk menerima keadaan teman dan berusaha membantu mereka jika mereka merasa kesulitan atau tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian yang harus mereka kerjakan Pak. Wow, luar biasa Betty ya. Bapak yakin deh kamu akan jauh lebih baik dengan hasil prestasimu saat ini, bahkan dengan kontribusimu, teman-temanmu juga akan jauh menjadi lebih baik. Kira-kira sekarang udah tambah lega, Betty? Ya Pak, mudah-mudahan nanti saya pas belajar kelompok sudah bisa menerima ya Pak. Belajar Ya, semua mencoba belajar untuk bisa ya Pak. Jadi intinya siap untuk bekerja sama dalam satu kelompok dengan siapapun kelompok itu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Betty. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama.
bisa saya sampaikan dari kasus pertama. Silahkan dari pengamat tadi siapa ya? Untuk menyampaikan 3 menit. Bu Ari, silakan Bu Ari. Suara saya terdengar, Pak? Suara terdengar. Baik, dari praktik coaching tadi sebagai untuk kasus pertama, Bu Betty di sini berperan sebagai coachee dan sebagai coachnya adalah Pak Gunanto. Dalam hal ini saya mengamati bahwa terlihat sekali nampak tadi ada tujuan dari diadakannya coaching. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gun sebagai coach, sudah nampak terlihat. Kemudian untuk identifikasi di mana coach sudah nampak memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi dari potensi coach itu sendiri. Tadi sudah terlihat ya Pak Gunanto menggali potensi yang ada pada coachee. Kemudian untuk rencana aksi sama, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Sudah nampak di sini tadi bagaimana interaksi antara coach dan coachee. Dan yang terakhir untuk tanggung jawab, di mana ada pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai bagaimana komitmen coachee dalam menjalankan aksinya. Dan ini luar biasa, selamat untuk Pak Gun dan Bu Rudaiti sudah menampilkan praktek coaching yang baik. Sekian dari saya pengamat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian yang bisa kami praktekkan dalam praktek coaching. Saya yakin masih banyak kekurangan, untuk itu saya memohon masukan di kolom komentar. Semoga kami mampu menjadi guru yang lebih baik dalam melayani kebutuhan murid. Salam dan bahagia.